Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan yang lurus. Ya Allah, hai Tuhanku yang pengasih penyayang, hai Tuhanku yang menguasai seluruh alam, hai Tuhan yang pengampun pemaaf, hai Tuhan yang menuntun ke jalan yang baik. Kasih sayanglah kami, ampuni dan maafkanlah segala kesalahan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Tutuplah hati kami menjalani jalan yang sesat. Ya Allah, tidak ada yang kami harap, hanya Engkau jua. Lagi disampaikan kepada anak-anakku bahwa insya Allah ada berapa lawas lagi masanya kita belajar bisa kumpul ini, karena kondisi Abah sudah sangat menurun. Harap maklum. Jadi perhatikanlah pengajian yang terakhir ini, dan marilah kita bersama-sama mengamalkannya. Salah satu daripadanya yaitu isilah hati dengan mengingat sifat-sifat Allah. Gunakanlah lidah untuk menyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka terhadap orang Islam. Jangan iri, dan jagalah lidah, jangan mengupat orang. Kewajiban hati lagi. Wasabru amma haramallahu ta'ala. Sabar meninggalkan yang haram. Yaitu menahan nafsu atas berat meninggalkannya. Nafsu itu meninggalkan yang haram sangat berat, tapi kita sabar. Kalau ada sabar, ada kau meninggalkan segala yang dilarang. Orang yang bisa meninggalkan yang dilarang, orang yang mengerjakan yang disuruh, dia mempunyai dasar yaitu sabar. Kalau pada tanya bar, nang wajib karena kau mengerjakan, nang haram karena kau meninggalkan. Wasabru ala man balagha Allahu bihi minal masaib. Dan lagi wajib dihati sabar atas musibah-musibah yang menimpa. Apa artinya? Habsun nafsi anil jaza, yaitu jangan kita itu kalu kasar, jangan ribut, jangan gelisah. Kalau dapat musibah, jangan kalu kasar, jangan gelisah berrezeki, dan berpegang masalah ongkos kepada Allah. Wal-murad dzalik an-nu'minu billah wa raja'u rizqi minhu.
Maksudnya itu berpegang kepada Allah, mengharap dari Allah. Jadi kita masalah ongkos berpegang kepada Allah, mengharap kepada Allah. Kita ini seumuran, kita berpegangnya kepada Allah, kita mengharap kepada Allah. Lianna ru'yata rizqi minal kasbi hakikatan kufur. Karena bahwasanya kalau memandang bahwa rezeki itu timbul dari usaha, itu menjadikan kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diulangi lagi. Memandang bahwa rezeki itu dari usaha, hukumnya kafir. Karena usaha itu lemah, tidak ada bersifat utrah. Setiap usaha lemah, tidak bisa menghasilkan rezeki. Adapun Allah bersifat utrah, kuasa memberi rezeki. Oleh sebab itu berpegang hati kepada Allah dan mengharap rezeki dari Allah. Ini wajib di dalam hati ini. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diberi Allah Ta'ala akan berpegangan hati ini kepada Allah, supaya anak cucu kita menjadi orang beriman, jangan menjadi orang kafir. Orang kafir itu dia meyakinkan bahwa rezeki dari usaha. Oleh sebab itu ia beriman berusaha, dan apabila ia kada tahu berusaha lagi, maka ia stres. Karena usaha dijadikannya Tuhan. Apabila sudah ia kada tahu berusaha, maka hilanglah pendapatan. Itu orang kafir. Kalau kita orang beriman, berpegang kepada Allah. Kalau kada tahu lagi berusaha, hati kita kada gelisah. Karena Allah yang memberi rezeki masih ada. Kada pernah tiada. Walaupun kada tahu berusaha. Ya mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diberi Allah Ta'ala benar-benar iman. Jangan sama sekali berpegang kepada usaha. Tiap-tiap orang itu ada rezekinya. Kalau masih ada rezekinya, kada habis umurnya. Mudah-mudahan kita jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu dari usaha.
itu sama dengan orang kafir. Kita ini orang beriman memandang rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Contohnya kalau kita makan lalu kenyang, orang beriman memandang nang manganya akan itu Allah, bukannya nasi. Ini orang lapar lalu mengambil nasi masukkan ke paru, lalu kenyang, orang beriman Allah yang menganyankan, bukan nasi itu. Kalau orang kafir nasi yang menganyankan. Itu bedanya orang kafir makan dengan orang beriman makan. Mudahan kita dan anak cucu kita beriman. Kalau meminum banyak haus banget, lalu meminum hilang hausnya, kurang beriman Allah nang menghilangkan haus. Tapi orang kafir banyak nang menghilangkan haus. Itu beda antara orang kafir dan orang beriman. Waktu makan, waktu minum. Kalau kedinginan kayak malam tadi dan dingin, lalu mengambil selimut, memasang kawat, hilang dingin, kurang beriman Allah menghilangkan dingin. Orang kafir selimut nang menghilangkan dingin. Itu bedanya orang beriman dengan orang kafir memakai selimut. Sebutin lagi sambil berlonjoan. Misalnya kurang kawin malam tadi, malam ahad ke malam tadi, no kawin malam ahad, kanya nyamanan, kurang beriman, Allah nang maulahakan nyaman malam tadi. Orang kafir jamu Madura nang menyamanakan. Beda orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman kata nyaman Allah yang menyamanakan. Orang kafir yang menyamanakan itu adalah jamu Madura. Beda orang kafir dengan orang beriman. Jangan tahu aja nyaman beraja kalau undang minum jamu. Jamu nang hebat. Allah Taala ketinggalan. Nang lalaki dia pulang. Jangan tahu aja nyaman beraja kalau undang memakan dia gerak. Dia sangat dijadikan ketua. Itu orang kafir. Kalau orang beriman, Allah orang menyamanakan. Matinya tadi isilah hati mengingat sifat Allah. Gunakan lidah menyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka, jangan iri dengki. Melihat orang belah rumah, melihat orang bejam tangan hanyar, melihat orang bautas hanyar, melihat orang kacamata hanyar, melihat orang berbaju hanyar, melihat orang bersepatu bersandal hanyar. Jangan iri dengki, jangan iri dengki.
dan untung dijaga, lidah dijaga, jangan menyambat lawan orang, jangan. Kalau misalnya dudukan di rumah itu nabi yang dia orang atau pihak daerah kalau mau orang sekalinya orang itu menyambat lawan orang habis orang disambatinya. Nabi yang jangan bingung. Ini orang kasihan, orang ini utaknya kada waras ini. Guru bisa ini. Nah kada waras orang ini utak. Jangan diumpati. Kalau saya menyambat sama ketawaan, kalau ketawaan nama umpati nanti. Bapak umpati orang yang kada bagus itu utang. Tetapi dihibur saja. Ini orang perlu hiburan. Orang ini perlu dihibur karena sakit hati orang ini. Jadi sampai yang mengawal orang dari sakit hati. Dihibur. Ya kayaknya waras pikirannya kayaknya mau mamakan daging orang muruk katanya mau kada waras. Apalagi muruk lebih baik lebih jahat daripada memakan orang mati tadi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita dan keturunan kita untuk melaksanakan apa yang wajib dan menjauhi segala yang haram. Dan yang lebih penting hari ini pengajian yaitu menjaga hati kita supaya jangan ada di hati kita buruk sangka, jangan ada iri dan gigit, dan jangan sampai hati kita kosong dari mengingat sifat Allah dan lidah kita pun suka menyebut-nyebut nama Allah. Watihamun nafsi, dan jangan percaya lawan nafsu. Terhadap diri kita jangan merasa baik. Orang lain kita sangka bagus. Diri kita jangan merasa bagus. Ini kewajiban di dalam hati. Jangan merasa diri kita ini bagus. Jangan. Jangan berjalan. Orang yang bagus diri kita, yang kada bagus maka itu nulis. Apabila orang bagus, kita kada menggaduh lagi orang sudah bagus, orang menggaduh lagi. Diri kita yang rusak, lalu menggaduh diri aja lagi. Nang kaya ulun sudah banggaringan pian ini sehat-sehat. Bapak ulun mengurusi yang sehat-sehat, baik mengurusi awak sorong nang garing, ya kan? Ya kan? Ada anu masuk saja di utak ikan sehat, aku garing, nang garing mengurus nang sehat. Aturannya nang garing mengurus dirinya supaya sehat mitolah kadang mengurus orang yang sudah sehat juga. Ini ada hubungannya dengan lawan jagar ampihan kita mengajar. Sebab kondisi badan apa sudah kada terima, kada mendukung lagi. Umur sudah 63, namun sampai Muharram yang dihadap ini tinggal berapa bulan lagi ini kan terluka ibadah. Dzulhijjah lalu Muharram 2 bulan aja lagi 64.
Jadi jangan bingung, aja paling-paling malam sanaya turun ke langgar membaca. Jangan bingung, memang kondisi sudah kada melawan lagi. Duduk melawan kamu pada awal lagi sudah Bapak banyak membaca kitab macam-macam sudah uyuh. Sudah cukup banyak yang mulai umur 20 tahun bermasyarakat. Mulai 20 tahun bermasyarakat sampai 63. 43 tahun sudah. Jadi anak-anak angkatku yang mana sudah dapat otoritas semanian amal kata dan pasan abah, jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, dan jangan iri dengki terhadap orang Islam. Jaga lidah, jangan mengumpat orang Islam. Itu pasan, itu amanah, itu wasiat. Kalau ada orang menyambat, mengumpat, jangan kita umpat. Jangan terpengaruh. Wa adamur ridha, dan kita kada boleh senang lawan nafsu kita. Kada boleh menganggap bahwa diri kita baik. Wa bughudus syaitan, dan marah dengan hantu. Hantu itu adalah musuh. Kada boleh kita menyayanginya. Jadi jangan disayangi hantu, jangan disayangi. Jadi anak-anakku jangan bersahabat hantu. Anak-anak abah jangan bersahabat hantu. Lamun hantu datang hendak menyahabati, jangan mau. Kalau hantu datang aku hendak bersahabat nikah, jangan mau. Abah menangani jangan bersahabat hantu. Lamun bersahabat hantu ngarannya jadi dukun. Orang yang percaya dengan perkataan dukun, maka kada terima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Apapun kata-kata dukun jangan kita percaya. Wa bughudud dunya, dan kada tuju lawan dunia nang lebih daripada keperluan. Ini wajib di hati kita. Dunia yang lebih dari keperluan kita, janganlah kita sayangi. Arti sayang itu ada pikir di dalam hati. Bukan dunianya itu harus hilang, bukan. Walaupun dunianya itu ada, tapi jangan ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ujar Abah tadi, isi hati kita dengan mengingat sifat Allah. Jadi kada ada lagi tempat di hati kita untuk mengingatkan dunia tadi. Karena sudah penuh hati dengan mengingat sifat Allah.
ahlul ma'asi, dan marah dengan orang-orang yang ahli maksiat. Walaupun pula warga, tapi hobinya maksiat kita wajib sari. Jangan disayangi, jangan dikasihi. Wa mahabbatu kalamihi, mencintai kalamnya Allah. Nah ini anak-anak angkatku baca Al-Quran. Insya Allah apabila sampai masanya sedikit lagi, semua anak-anak angkat abah disuruh kena menukar Quran sebuting, dalail sebuting. Dalailnya masih lagi diusahakan, Qurannya masih diusahakan. Karena orang dahulu nang soleh termasuk nang orang berduit itu, lalu misi Quran perada, dalail perada, tasbihnya kaukah, kayu kaukah. Nah itu ujar bahasa Tambang tubuhkah ujar. Baik, jadi kalau sudah kaukah tasbihnya, Qurannya perada, dalailnya perada, lalu orang-orang dahulu itu mengisi waktu di rumah dengan berzikir, yaitu tasbihnya tadi kaukah. Kemudian baca Quran, kemudian baca dalail. Insya Allah masih diusahakan dari Quran dan dalailnya. Ini berhubungan dengan yang kita baca ini, kita kepada kalamnya Allah, membaca Al-Quran. Wa rasulihi, cinta kepada Rasulullah SAW. Di antara tandanya cinta banyak yang membaca sholawat. Dia adalah membaca Quran, cinta kepada Allah, baca dalail, cinta kepada Rasulullah, baca burda, cinta kepada Rasulullah SAW, membaca maulid, cinta kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah anak buah kita, kurang kampung kita, alhamdulillah. Tanda cinta lawan Rasulullah seperti membaca maulid masih terlihat. Alhamdulillah. Malam ini malam sanaya, banyak nang orang kampung sini, orang luar datangan hadir di majelis membaca maulid. Maulid siapa? Maulid Rasulullah. Berarti orang yang datang itu tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Masih banyak orang yang cinta dengan Rasulullah. Diadakan maulid, datangan nang parah-parah turunan, nang jauh datangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sasan aja, walau apa ini sudah sakitan garing-garing ini, nang lain tukang bacanya. Terus saja maulid Nabi, burda terus saja jalan, dalail terus saja jalan. Jangan dilepas. Torekat samania, zikir terus dibaca, diamalkan. Jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, jangan iri dengki melihat orang Islam maju dunianya atau akhiratnya. Muntung dijaga, jangan mengumpat-umpat orang, jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh murid-murid, terutama anak angkat yang
rezeki. Mudah-mudahan semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa zahir batin seumur hidup dan diberinya rahmatnya yang luas, diselamatkan dunia dan akhirat, dimatikan lagi beriman sempurna, lepas dari siksa dunia, siksa di kubur, siksa di akhirat, dan dimasukkan Allah dengan rahmatnya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah memudahi akan akhir kata-kata lidah kita dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمر بها الموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. Ulun serumah tanggaan memintakan doa lawan biar mudah-mudahan ulun serumahan diampuni Allah, dimaafkan Allah segala dosa dan kesalahan dan diselamatkannya, dan kepada sanggian berataan ulun serumahan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman fuqara wa mu'afa wal masakin ya Rabbi ya Qayyum ya Fadil ya Karib al matlubin ya Nasir al muslimin ya Rahman al mutubin ij'alna wa ma shay'in wa sajjatihim wa dhurriyyatihim wa walidina wa ummatina wa ikhwanina wa akhawatina wa banatina wa azwajina wa awladina wa dhurriyyatina ajma'in wa jiranana wa tabi'ina wa ashabina minan nisa'i wal rijal wa kullu man tababbana li wa kullu man safahani wa kullu man ahda ilayya wa kullu man ahsana ilayya ya وإياهم من أوليائك المتقين إنعنا وإياهم من أوليائك المتقين إنعنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا وإياهم في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الضرين واحفظنا من شر الضرين واحفظنا يا الله من شر الضرين. آمين يا رب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه الأنبياء من كتب به الرشد الإسلام ونوح عليه السلام وبجاه الأقوام وبجاه الأمجاد وبجاه أخيار وبجاه الجماعة وبجاه القباء وبجاه أبدان رحمة الله رحمة الله رحمة الله أمدنا بمدده في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ورزقنا اللهم وإياهم بفضلك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة وصحة كاملة وعافية كاملة لعلة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وسلامة ولا تعذبنا وإياهم يا الله يا الله يا الله ولا تعذبنا وإياهم يا الله يا الله يا الله ولا تعذبنا وإياهم في الدنيا وفي
القيامة، وأدخلنا وإياهم برحمتك وفضلك وكرمك جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم أعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعد كلمتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد